Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basri, guru SMP Negeri 1 RM Merasa Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan materi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Alhamdulillah, luar biasa semangatnya hari ini. Dan begitu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali kita. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut, saya persilakan ketua kelasnya tampil di depan untuk persiapkan dan memimpin doa. Silakan. Sedia untuk belajar? Sedia. 1, 2, bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, duduk kembali dan baca doa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya itu saya akan bacain kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini? Ada semua. Semua? Hadir. Kita cerita bersama karena apa? Karena kehadiran itu masuk juga dalam apa? Dari disiplin. Jadi sini perlu saya sampaikan mengenai tata tertib di sekolah kita ini harus selalu kita taati, pertama aturan-aturan yang berlaku di sekolah ini harus kita taati, pertama dalam disiplin waktu, disiplin berpakaian, disiplin dalam belajar. Disiplin dalam berpakaian artinya kita harus selalu berpenampilan rapi. Lagi dalam disiplin waktu, kita harus belajar dengan tepat waktu. Lagi disiplin dalam belajar, tidak boleh bermain-main HP sambil belajar. Jadi kita fokus sebagai guru apa-apa yang disampaikan. Oleh karena itu, sebelum nanti lagi saya persilakan buat sekalian untuk berdiri, kita akan menyanyi bersama tentang lagu nasional sebagai ungkapan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara. Jadi satu orang ke depan untuk memimpin lagu. Silakan berdiri semua.
Ya, silakan duduk kembali. Kita menyanyi bersama lagu Pengemudi Muda. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena kebetulan di bulan ini itu bertepatan dengan bulan Oktober, dan di bulan Oktober ini tepatnya tanggal 28 nanti itu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi lagu ini dapat menginspirasi bagi kalian bagaimana kita berkreasi kerja dengan bersungguh-sungguh dengan menyisihkan dengan baik. Oleh karena itu pelajaran kita yang lalu masih ada yang ingat? Tentang pidato persuasi, Pak. Apa? Tentang pidato Persuasi. masih ada yang ingat itu? Pidato persuasif merupakan suatu keterampilan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan khayalak dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dengan gaya penampilan yang menarik sehingga mampu membuat khayalak percaya dan mengikuti gagasan yang disampaikan oleh pembicara atau keinginan orang. Iya, jadi pidato proses adalah kegiatan di depan halayak untuk mempengaruhi diri halayak umum di apa yang disampaikan oleh sang orator. Kalau struktur pidato masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Pidato persuasif yaitu pembuka, isi, penutup. Iya, yang itu baik tadi. Struktur pidato itu terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang sampai lupa, jangan sampai lupa. Ya, ini belajar yang lalu. Tapi kali ini kita akan melangkah ke indikator yang lain, yakni atau tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai, yaitu kalian diharap mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun cerpen. Kita saksikan bersama kita. Coba dibaca satu orang tujuan pembelajaran hari ini. Silakan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan unsur pembangun dengan tepat serta yang mendukung dalam cerita pendek yang didengar atau dibaca. Iya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun dengan tepat disertai dengan bukti yang mendukung dalam cerita pendek yang didengar atau dibaca. Jadi ini merupakan hal pembahasan kita hari ini. Nah, sekarang saya tanya, pernahkah kalian membuat cerita tentang pengalaman kalian? Siapa yang biasa di sini menceritakan pengalamannya ke orang lain, teman-temannya, pengalaman pribadinya? Ada yang bisa menceritakan pengalaman pribadinya di depan sini? Ada yang punya pengalaman? Ya, kalau tidak ada kita lanjut saja. Nah, yang ini merupakan ingat bahwa tema kita hari ini adalah cerita pendek. Tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun dari cerpen. Coba diperhatikan di atas. Hal-hal yang perlu dicermati pada video. Ya, sebentar saya akan tayangkan video. Jadi dulu saya tayangkan, dibaca dulu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam video. Yang pertama, disediakan alat tulis, kertas sehingga alat tulis. Jadi sebentar dicatat hal-hal yang penting yang terdapat di dalam video. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser.
Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka, dari kakek nenek sampai anak-anak, hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Konon, saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman, seperti Jaka Sambung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jerahan itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Sekali waktu, maling budiman yang selalu menutup wajahnya saat merampok dan menyantuni rakyat itu ketahuan oleh Belanda. Maling budiman itu ternyata salah satu seorang penduduk kampung. Dia dikejar oleh pasukan Belanda dan centang-centang Demang. Jaya Sakti begitu nama si maling budiman itu. Lari ke Gunung Beser dan bersembunyi. Bertahun-tahun, pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser. Tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita yang dipercaya kebenarannya itu, tidak seorang pun berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan si maling budiman. Tapi selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dulu ada beberapa orang pencari kayu bakar yang nekat masuk ke dalam, tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu, tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila harus berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyabit rumput hanya berani sampai ke gunung sebelum mengambil air dari danau kecil untuk kebutuhan kebun dan sawah. Ketua kampung mengadakan syukuran kecil dan meminta ridho dari penguasa Gunung Beser. Ya, inilah tadi tayangan cerita pendek tentang pohon keramat. Jadi yang tentunya kalian sudah menyimak hal-hal yang perlu diketahui dalam cerpen ini. Nah, itu yang terkait dengan unsur pembangun cerpen tersebut. Nah, sebelum saya lanjut menjelaskan materi ini, saya akan bagi kelompok dulu. Nah, ini ada kelompok ini. Saya kembali kelompok menjadi 4. 1, 2, pasang ini. 3, mau pasang ini. Coba diperhatikan. Sebentar ini akan dikerjain nih, bisa dijawabkan saja. Biar tentang cerpen. Ada yang tahu sini? Apa itu cerpen? Silakan, Sudirman. Cerpen adalah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Yang lain? Saya Pak. Silakan. Cerpen merupakan cerita fiksi bentuk prosa yang padat. Unsur-unsur ceritanya terpusat pada satu peristiwa pokok. Ya, masih ada? Ada yang lain? Saya Pak. Silakan. Cerpen adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang menceritakan kisah yang dialami oleh tokoh secara ringkas dan pendek, disertai dengan berbagai konflik
terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Iya, masih ada? Ya, silakan Sabi. Cerpen adalah karya sastra yang membuat penceritaan secara menusar kepada suatu pokok pikiran saja. Iya, jadi keempat, Pak, pengertian disampaikan oleh anak ini maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, menurut Burhanuddin Nurdiantoro. Coba dibaca kelompok satu. Menurut Burhanuddin Nurdiantoro. Menurut Burhanuddin, cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Nah, berarti yang disampaikan tadi oleh itu. Kemudian pendapat yang kedua terkait dengan cerpen. Menurut Habib Yasin, apa itu cerpen? Kalau ini Cerita singkat yang harus memiliki unsur penting, yaitu perkenalan, pertikaian, penyelesaian. ya. Kemudian pendapat yang ketiga yang terkait dengan cerpen, Suci. Orang itu dia sebagai ya. Cerita yang menjurus. Terfokus pada satu peristiwa. Ya, jadi inilah cerita yang menjurus terfokus pada satu peristiwa. Itu ingat itu yang terkait apa? Definisi atau pengertian dari cerpen. Yang kita lihat lagi melangkah lagi. Jadi ini kesimpulannya. Ada yang bisa baca? Kesimpulan ya. Coba. Jadi, cerpen adalah satu karya sastra pendek yang menceritakan cerita dan satu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Iya, jadi cerpen adalah suatu karya sastra pendek yang menceritakan apa kisah cerita dari satu tokoh yang di dalamnya terdapat permasalahan serta solusi dari masalah tersebut. Nah, itu. Ingat itu. Nah, struktur cerpen. Yang pertama, Abstrak. dua, Orientasi. lanjut, Rangkaian peristiwa. lanjut lagi, Komunikasi. Resolusi. lagi. Oda. Jadi tadi ada berapa tadi? Ada 6. Tadi yang pertama adalah abstrak. Mari kita bahas satu-satu. Apa itu abstrak? Ada yang bisa baca? Silakan. Abstrak adalah gambaran awal dari cerita, biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita, sehingga abstrak bersifat opsional, boleh ada atau tidak ada dalam cerita. Ya, ini bagian awal cerpennya. Abstrak, sebenarnya ada gambaran awal dari cerita, biasa digunakan sebagai bentuk cerita sehingga abstrak bersifat opsional, artinya boleh digunakan, boleh tidak diingat. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua, coba ini. Orientasi pada cerpen biasanya mengenalkan tokoh, latar dan peristiwa awal cerita. Ya, biasanya di bagian orientasi ini itu diperkenalkan tokoh, latar, dan peristiwa awal cerita. Ingat itu. Ini bahas struktur yang kedua orientasi. Ya, struktur yang ketiga, rangkaian peristiwa. Ada yang bisa baca? Kalau mau apa lagi? Silakan. Rangkaian peristiwa, bagian yang menceritakan secara kronologis semua yang dialami oleh tokoh. Iya, rangkaian peristiwa bagian menceritakan secara kronologis semua dialami oleh tokoh. Lanjut lagi. Komplikasi, coba kelompok 3, belum ada semuanya ini. Ya, silakan. Komunikasi berisi urutan kejadian konflik yang dihubungkan secara sebab akibat. Ya, komunikasi berisi urutan kejadian konflik yang dihubungkan secara sebab akibat. Kemudian lanjut lagi, struktur selanjutnya. Lanjut di kelompok 2. Coba Sakir, belum saya dengar soalnya Sakir. Solusi.
Solusi merupakan bagian akhir yang berisi solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Iya, jadi di bagian resolusi ini merupakan bagian akhir yang berisi solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Jadi, udah. Coba dibaca. Siapa lagi yang belum? Koda, amanat atau pesan atau nasihat yang disampaikan oleh penulis cerpen kepada pembaca sama seperti abstrak. Koda pun bersifat opsional. Ya, jadi koda ini amanat atau pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita tersebut. Ini juga bersifat opsional. Dan lanjut, tadi struktur ada 6 atau bagian-bagian dari cerpen. Sekarang unsur pembangun dari dalam cerpen biasa juga disebut dengan unsur intrinsik. Ya, unsur intrinsik cerpen, unsur pembangun dari dalam. Yang pertama adalah tema. Lanjut. Dan lanjut lagi. Terus pandang bahasa ya aman ini kita lain ya ada itu kita jelaskan satu-satu dari 7 unsur intrinsik ini kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah tema. Ada yang bisa? Wawang Kurniawan belum bersuara. Silakan Wawang Kurniawan dibaca apa itu tema. Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar dalamnya sebuah cerita. Tema ini bersifat mengikat keseluruhan tentang masalah yang ada di dalam cerita. Ya, jadi tema dalam cerita adalah gagasan utama yang menjadi dasar jalannya sebuah cerita. Ya, tokoh dan penokohan. Siapa lagi yang belum? Di belakangnya siapa ini? Rizal. Tokoh dan penokohan. Istilah penokohan mencakup makna yang luas, yaitu tokoh, perwakilan tokoh, dan penampilan tokoh. Iya, jadi tokoh dan penokohan. Istilah penokohan mencakup makna yang luas, yaitu tokoh, perwakilan tokoh, dan penampilan tokoh. Jadi kalau tokoh artinya orang yang berperan di dalam cerita, sedangkan penokohan watak dari setiap tokoh tersebut. Yang ingat, penokohan itu di tokoh itu terbagi menjadi 3. Ada protagonis, antagonis, dan dalam penokohan. Kita lanjut di latar ada setting. Apa tadi? Ya, kembali latar ada setting. Iya. Latar atau setting, siapa yang bisa baca? Ini juga belum. Keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Iya, keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Jadi latar di dalam cerita pendek itu terbagi jadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur intrinsik dan alur. Yang besar sama yang lain. Ya, rest 1. Alur adalah urutan peristiwa yang berdasarkan hukum sebab akibat. Alur tidak hanya mengumpulkan apa yang terjadi, akan tetapi menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Kehadiran alur dapat membuat cerita berkesinambungan. Oleh karena itu, alur biasanya disebut juga susunan cerita atau jalan cerita atau alur maju, mundur, dan berkurang. Iya, jadi alur adalah urutan peristiwa berdasarkan hukum sebab akibat. Dan ingat, alur ini terbagi menjadi 3 juga. Jadi ada alur maju, alur mundur, dan alur berkurang. Alur maju itu manakala jalan cerita menceritakan dari masa lalu sampai ke masa sekarang, itu namanya alur
Kalau seumpama sebaliknya menceritakan dari masa sekarang ke masa lampau, itu alurnya mundur. Kalau ceritanya maju dan mundur itu apa? Istilahnya ganda atau alur campuran. Jadi kan itu. Kemudian selanjutnya sudut pandang. Ini terkait dengan menulis. Nah ya, posisi pengarang dalam sebuah cerita. 1. Orang pertama akuan. Yang pertama terlibat langsung sebagai tokoh utama. Yang sampingan aksi diceritakan orang lain. 2. Orang ketiga atau jalan. Serta tahu kemudian diceritakan secara detail. Pengamat penulis fokus pada tokoh dia. Ya, jadi sudut pandang atau point of view, posisi pengarang dalam sebuah cerita. Posisi pengarang dalam sebuah cerita. Misalnya orang pertama, misalnya kalian menemukan cerita aku, berarti penulis yang mati. Artinya penulis memposisikan dirinya di dalam cerita sebagai orang pertama. Tetapi kalau jika menemukan di dalam cerita kata dia terbatas atau dia diceritakan dalam apa secara detail, itu juga pengarang juga tidak jadi, tetapi dia berperan sebagai orang ketiga. Bedakan kalau aku dan dia. Kita lanjut. Gaya bahasa. Gaya bahasa. Sabil. Gaya bahasa adalah cara khas dalam menyampaikan sebuah kalimat atau kata menggunakan kalimat atau kata-kata pilihan yang indah. Gaya bahasa yang dipakai dan dianalisis adalah berbeda dengan puisi. Jika puisi majas, tetapi dalam cerpen yang dianalisis adalah bahasanya, apakah mudah, sulit dipahami, mampu sehari-hari. Ya, jadi gaya bahasa cara khas dalam menyampaikan sebuah kalimat atau kata menggunakan kalimat atau kata-kata pilihan ya. Kadang istilah gaya bahasa dipakai dan dianalisis adalah berbeda dengan puisi. Jika puisi majas, tetapi dalam cerpen yang dianalisis adalah bahasanya, apakah mudah dipahami atau sulit dipahami. Apakah menggunakan kata sehari-hari atau menggunakan kata baku. Itu gaya bahasa yang digunakan dalam cerpen. Amanat, pesan. Coba, ya. Amanat adalah pesan moral yang dipetik dari cerpen yang kita baca. Biasanya amanat sangat berkaitan erat dengan cerpen yang mana penulis atau pembuat mengajak pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya, jadi amanat adalah pesan moral yang bisa dipetik dari cerpen yang kita baca. Jadi amanat moral, pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari cerita yang kita baca. Tentunya pesan-pesan yang baik. Nah, sekarang unsur ekstrinsik. Tadi unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam cerpen. Sama juga dengan bangunan ini. Ada unsur pembangun dari dalam. Jadi, apa itu unsur pembangun dari gedung ini sehingga gedung ini bisa terbentuk? Tentu ada unsur pembangun. Seperti ya batu, semen, pasir, air, kerikil, itu semua ada unsur pembangun dari gedung ini. Sama juga dengan karya sastra, ada unsur pembangun di dalamnya. Yang tadi kita sudah jelaskan satu persatu, yang mulai dari tema, latar, tokoh dan penokohan, alur ataupun sudut pandang, gaya bahasa, itu semua adalah jenis pembangun dari karya sastra, pembangun dari dalam atau intrinsik. Sekarang kita lagi di unsur pembangun dari luar yang juga disebut dengan ekstrinsik. Apa? Ekstrinsik merupakan unsur pembangun cerpen yang menjadi alasan latar belakang penulis yang membuat karya tersebut. Ini unsur pembangun dari luar. Apa saja unsur pembangun dari luar? Kita saksikan. Ya, jadi unsur ekstrinsik cerpen itu ada 3: latar belakang masyarakat,
latar belakang menulis kata pengarang dan nilai-nilai kehidupan. Kemudian kita jelaskan satu persatu. Apa itu latar belakang masyarakat? Latar belakang masyarakat coba. Sakit dibaca ini, sakit. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya dari cerita dalam cerpen. Penulis membuat karya tersebut berdasarkan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya atau kondisi politik, ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Ya, jadi latar belakang masyarakat adalah pengaruh kondisi yang terdapat di masyarakat yang dapat mempengaruhi terbentuknya jalan cerita dalam cerpen. Kemudian yang kedua, unsur ekspresi yang kedua, coba dibaca Resti, kedua. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor dari dalam pengarang yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerpen. Penulis membuat cerpen berdasarkan kesehariannya dalam bersifat atau riwayat hidup, kondisi psikologis dan aliran sastra. Iya, jadi latar belakang penulis, faktor-faktor dari dalam pengarang yang mempengaruhi atau memotivasi penulis dalam menulis sebuah cerita pendek. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kehidupan. Jangan dibaca Suleman. Sebesar suara Suleman. Nilai-nilai kehidupan. 1. Nilai sosial. Nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. 2. Nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, susila atau baik buruk tingkah laku. 3. Nilai agama atau religius. Nilai yang berkaitan dengan agama. 4. Nilai budaya atau tradisi. Nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Iya, jadi nilai-nilai kehidupan ini terbagi lagi menjadi yang pertama nilai sosial, jadi nilai yang berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua nilai moral, jadi nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi atau susila yang baik buruk segala macam. Kemudian yang ketiga nilai budaya, nilai agama atau religius, nilai berkaitan dengan agama. Contoh nilai budaya tradisi, nilai yang berkaitan dengan kebudayaan atau adat istiadat. Jadi inilah penjelasan singkat terkait dengan unsur pembangun cerpen. Ada unsur intrinsik, pembangun dari dalam, ada unsur ekstrinsik, pembangun dari luar cerita. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat dipahami dan memudahkan kita mengerjakan LKPD. Tapi sebelum LKPD saya bagi, saya mau explain dulu supaya kalian lebih konsen nih. Ya, sebelum ingat, saya mau explain sebelum mengerjakan LKPD supaya pikirannya segar. Berupa permainan, ingat permainan saya semut besar nih, iya gajah putih. Ingat, jadi yang saya tunjuk langsung memberikan pohon di atas apa. Oke, sekarang saya mulai dulu. Gajah, semut, gajah, ya kecil. Oke, semut, gajah. Ya, berarti ini kurang konsep ini. Nah, itu. Kemudian semut, gajah, semut. Ya, mantap. Seperti nanya tahu kan konsep apa? Baru sering nanya. Satu lagi. Gajah, semut. Ya, mantap sekali. Ini konsep ini. Semut, gajah.
Ya, oke, tepuk tangan semua. Luar biasa semangatnya hari ini. Nah sekarang, saya akan membagikan ini, dan saya memberikan waktu untuk mengerjakan SKBD ini 20 menit. 20 menit. Proposal mana proposalnya? Ada yang kedua. Jika kasih di belakang. Kemudian kelompok 4 ini. Ya. Ingat nih, perhatian dulu kemarin. Perhatian kemarin. Di dalam mengerjakan RKPD ini terlebih dahulu dibaca dulu langkah-langkahnya. Di situ ada petunjuk mengerjakan RKPD ini. Kemudian saya sampaikan juga di RKPD ini terbagi dua. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Ada tugas kelompok, ada tugas individu. Jadi saya sarankan dulu supaya tugas kelompok dulu didahulukan. Kenapa? Karena tugas kelompok ini akan dipresentasikan sebentar. Jadi setiap kelompok ada perwakilan tampil di sini di atas untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu. Kemudian kelompok lain diberi kesempatan untuk menanggapi. Silakan dikerja. Kalau ada yang perlu yang masih belum jelas silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas terkait dengan ini. Ada? Ya, penting. Iya, di tugas kelompok dulu. Ya. Jadi namanya ditulis, anggota kelompok yang ditulis. Nama anggota kelompok. Ya. Ini bacaannya. Ini kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan. bensound.com. bensound.com.
rumahnya? Yang mana latarnya? Alurnya bagaimana? Itu kontennya bagaimana? Pengguna gaya bahasanya bagaimana? Ya dibaca dulu juga ada situ teks cerpen. Dibaca dulu. Ya, benarnya. Ya, bensound.com.
bensound.com. bensound.com. Sudah ada selesai? Sudah ada? Sudah? Ya, alhamdulillah kelompok 3 sudah. Kalau yang kelompok lain? Silakan cepat. Kelompok sudah selesai karena apa? Setelah ini masih ada lanjutan. Itu untuk kelompok 3. Cepat. Kelompok. Ya kalau begitu kita siapa dulu yang mau tampil di atas? Siapa yang mau tampil? Iya, boleh Pak. Tulis. Nanti kita semua. Sudah? Iya kan sudah? Nah, sekarang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa setelah mengerjakan tugas kelompoknya, maka setiap kelompok ada perwakilan tampil di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang mana dulu nih? Ya, saya kerjakan kelompok 1 dulu. Siapa yang mau tampil? Ya, kelompok 1 dulu. Silakan di
Silakan. Jadi kalau mulai silakan didengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 1. Lima dari cerita tersebut tokoh dan penokohan. Tokoh saya, kakek, Mbah Jaya Sakti, Kang Hasim, penduduk desa. Penokohan saya, penokohan protagonis, bukti kutipan. Di kampung saya ada seorang tokoh. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur bersama kakek, tapi akhirnya diteruskan oleh Kang Hasim. Latar atau setting. Latar tempat kampung Gunung Beser, kaki gunung. Bukti kutipan. Penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang latar waktu. Masa pendudukan Belanda. Bukti kutipan. Konon saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman. Latar suasana. Menyeramkan suasana ini. Mereka akan berdiri hanya membayangkan ampirannya. Alur, orientasi, rangkaian peristiwa, konflik, dan resolusi. Rangkaian cerita, orientasi terletak di paragraf 1 sampai 3. Rangkaian peristiwa di paragraf 4 sampai 13. Konflikasi di paragraf 14 sampai 31. Resolusi di paragraf 32. Pandang, melihat kata ganti yang dipakai yakni saya. Alasan, saya beberapa kali melihat para petani berburu berak-berak atau tikus. Amanat, pohon memang selamat, harus dihargai dan dipelihara. Tanpa pohon bencana akan lebih sering terjadi meningkat seperti kata kakek dari sang penulis bahwa banyak orang cuma merasa pintar padahal tidak. Gaya bahasa Indonesia. Bagi saya Gunung Beser menyimpan kesenangan tersendiri. Majas, sinar matahari memantul dari bangunan dan dari daerah-daerah kering. Personifikasi. Tiba-tiba saya merasa bahwa persahabatan dengan alam menghilang dari kampung saya. Unsur intrinsik cerpen. Latar belakang masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia menderita keras pada hal bisnis. Kutipannya, sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Latar belakang pengarang. Yus R. Ismail lahir pada tanggal 10 Januari 1970 di kampung Rancakalen, Sumedang, Jawa Barat. Yus R. Ismail merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan beberapa karya seperti cerpen, puisi, dan esai, tentunya dalam bahasa Sunda. Pada awalnya, Yus R. Ismail dikenal sebagai pengarang berbahasa Indonesia karena pada tahun 1990-an karyanya atau cerpen dan puisi banyak dipublikasikan di media berbahasa Indonesia. Selain di Pikiran Rakyat, Bandung Post, Mitra Desa, dan media yang terbit di Jakarta seperti Media Indonesia, Kompas, Indika, Koran, Tempo, Nova, Citra, Alisan, dan lain-lain. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Oke, jangan dulu Jadi kelompok 1 dari sini. Nah, tadi itu temanmu sudah menyampaikan hasil diskusinya dari mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman kita Yudis. Ada tanggapan? Ya kalau tidak ada, saya persilakan kelompok 1 dulu.
Siapa yang dua? Ya silakan kelompok 3. Ambil salah satu. Dari kelompok 3. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kelompok dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Sulis Widarti dan Ainun Jaria Paula Putri, Nur Inayah Dwi Reski dan Wawan Kurniawan. Yang pertama ada tema dari cerpen tersebut adalah modernisasi keadaan penduduk. Kutipan cerpennya adalah saat ini adalah waktunya membangun demi kemajuan. Yang kedua ada tokoh dan perubahan. Yang pertama ada Mbak Jaya Sakti, perubahannya berani, dermawan, dan pantang menyerah. Salah satu kutipannya adalah mari dibantu ini sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Yang kedua, pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang. Penokohannya tidak menyerah. Salah satu kutipannya, bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Besar, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Yang ketiga, kakek. Penokohannya bijaksana. Kutipannya, semakin banyak kebutuhan hidup dan semakin banyak orang yang merasa pintar, tapi orang-orang pintar itu tidak tahu tentang kebijaksanaan. Yang keempat, penduduk desa. Penokohannya mudah terpengaruhi, percaya pada hal mistis. Gunung Besar. Selanjutnya, saya. Penokohannya Klimbat. Kutipan, saya sedikit cemburu kepada penggerak pembangunan yang sudah mencuri perhatian penduduk dari kakek itu. Yang keenam, para penggerak pembangunan. Penokohan agresif. Kutipannya, para penggerak pembangunan itu mendapatkan pujian dari hampir seluruh penduduk kampung. Selanjutnya ada kata atau setting. Yang pertama, kata tempat. Kata tempat cerpen tersebut adalah daerah Kampung Bukit yang subur, di sebelah barat kampung, di masjid, rumah kakek dan sawah. Kutipan cerpen, penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Besar. Yang kedua ada latar waktu. Saat pendudukan Belanda. Kutipan, konon saat pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang maling Budiman. Dan yang ketiga, latar suasana. Menyeramkan, suasana ini merisaukan dan menegangkan. Kutipannya, mereka akan berdiri hanya membayangkan kematiannya. Selanjutnya, alur atau plot. Alurnya adalah campuran maju dan mundur. Selanjutnya, sudut pandang. Melihat kata ganti yang dipakai, yakni saya, maka sudut pandang penceritanya adalah orang pertama, tokoh utama. Yang keenam, amanat. Kita tidak boleh menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Yang ketujuh, gaya bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga mudah dimengerti. Majas yang digunakan adalah
personifikasi atau benda mati yang diberi sifat insani. Contoh contohnya adalah bagi saya gunung geser menyimpan kenangan tersendiri. Selanjutnya latar belakang masyarakat. Yang pertama, budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat erat pada hal-hal mistis. Dan yang kedua, perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan. Latar belakang pengarang. Yus'er Ismail lahir pada tanggal 10 Januari 1970 di Kampung Rancang Salo, Sumedang, Jawa Barat. Yus'er Ismail merupakan sastrawan Sunda yang telah menghasilkan beberapa karya seperti cerpen, puisi, dan esai tentunya dalam bahasa Sunda. Pada awalnya, Yus'er Ismail dikenal sebagai pengarang berbahasa Indonesia karena pada tahun 1990-an karyanya banyak dipublikasikan di media berbahasa Indonesia. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi penampilan dari kelompok 3 itu mengapa presentasi terkait apa yang didiskusikan. Kemudian saya berikan kelompok lain untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 3 ini. Ada tanggapan? Kalau tidak ada, silakan dulu. Kelompok yang belum, kelompok 2 dengan kelompok 4. Kalau saya silakan dulu kelompok 4. Waalaikumsalam. Silakan Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Unsur intrinsik 1 tema. Modernisasi keadaan penduduk dari kerampilan ruang keramat dan gunung geser. Kutipan cerpen. Saat ini adalah waktunya membangun demi kemajuan. Kedua, poin-poin. Mbak Desati, berani kutipan. Maling budiman itu sering merampok harta milik benda atau orang-orang kaya. Latar tempat, daerah kaki bukit yang subur di sebelah barat kampung, di masjid, rumah kakek, dan sawah. Kutipan cerpen. Bukan Belanda, di kampung saya ada seorang maling budiman. Latar suasana, menyeramkan suasana ini. Kutipan cerpen. Mereka akan bergidik hanya membayarkan keanggarannya. Alur atau plot, campuran maju dan mundur. Alur maju, alur mundur. Kutipan cerpen. Cerpen pohon keramat menceritakan sejarah mengenai gunung geser. Masa kecil tokoh saya pembukaan tentang gunung geser. Geser tiga bencana yang melanda warga kaki bukit gunung geser. 5 sudut pandang. Sudut pandang. Dari kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda yang berjuang sendirian tanpa pasukan bernama Jaya Sakti. Amanat. Kita tidak boleh menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Gaya bahasa, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga mudah dimengerti. Majas, personifikasi atau benda mati diberi sifat insani. Bagi saya gunung geser menyimpan kenangan tersendiri. Latar belakang masyarakat. Budaya masyarakat Indonesia yang masih terkait erat pada hal-hal mistis. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok.
Silakan duduk Rizky. Oke, itu tadi apa? Wakil dari kelompok 4. Silakan yang terakhir kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan Hasil hasil diskusi kami kelompok 2. ada fenomena yang terkait. Nomor 1, tema modernisasi keadaan penduduk dan gangguan pohon keramat dan gunung besar. Kutipan cerpen, saat ini adalah waktunya membangun dengan kemajuan. Apa yang mesti ditakuti dari gunung besar? 2. Pelokohan, karakter tokoh. 1. Mbah Jaya Sakti. Kutipan, yang tidak loyal kepada rakyat menderita. Dermawan, kutipan, harta hasil jarah itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Bantang merah, kutipan, tahu-tahu pasukan Belanda dan Jepang memang mengepung besar, tapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. 2. Pasukan Belanda dan Jepang memang tidak mudah menyerah. Kutipan, tahu-tahu pasukan Belanda dan Jepang memang mengepung gunung besar. 2. Kakek, Jaksana. Mereka tidak sadar bahwa sebagian besar manusia yang ada di dunia ini adalah yang ada di bawah standar pemerintahan. 3. Penduduk desa mudah terpengaruhi percaya pada hal mistis. 4. Semakin banyak penduduk yang mendukung permukaan gunung besar, semakin tertentu petanya dari gunung besar keluar cahaya yang begitu menyejukkan. 4. Aku Britman. Saya sedikit membuat sebanyak penggarap pembangunan yang sudah menurut perhatian penduduk dan langit itu. 5. Para penggarap pembangunan operasi. Batas tempat daerah kaki bukit dan sumur sebelah barat kampung di Mesti, Pakai dan Sawah. Ketiban, gunung besar, pakai gunung sawah di kaki gunung. Katakan bulan kutipan saat pengudukan Belanda, saat pengudukan Belanda di kampung saya ada seorang mandiman lepas selesai. Kepala selingkuh katanya dan gunung besar seperti yang ditunjukkan bagi hari. Saya merasa terpaksa. Demikian diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami ini. Kelompok. Ya, itu tadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi itu tadi penampilan teman Ika Sulaiman, perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil berbagai terkait dengan KPJ. Jadi untuk ekstrinsi kita pendek pohon keramat. Silakan kalau ada masalah ya. Sekiranya untuk kelompok 2 suaranya semakin diperjelas dan diperbesar. Apa? Coba diulang. Sekiranya untuk kelompok 2 suaranya semakin diperjelas dan diperbesar. Cara membacanya mungkin dikoreksi. Oh, jadi kalau lagi membaca jangan apa? Jangan terburu-buru, jangan terlalu cepat. Suaranya juga diperjelas secara apa? Cara membaca supaya mudah dipahami. Ayo, itu masukan dari kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah ada? Sudah ada? Sudah ada. Baik, kalau gitu silakan dulu. Alhamdulillah presentasi kita sudah selesai, mulai dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah berdiri dan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, sekarang saya akan bagikan kartu soal dan saya ini cepat karena apa? Di sini cuma menggunakan kartu yang untuk waktu 5 menit saja, jadi 5 menit saja. Inilah kasih dapat kartunya. Cepat saja. Berapa ini?
Ini waktu 5 menit harus selesai memohon gagal sedikit karena cuma mencari jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya, coba saja. Harus selesai. Ya, 5 menit dari sekarang harus selesai. Bensound.com. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Ya, mantap. Dipasangkan saja jawabannya dengan unsur yang disediakan. Sudah selesai? Sudah selesai dipasang? Sudah. Kalau begitu, sekarang saya tanya. Terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Karena tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi dan menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, sekarang saya tanya dulu, apa manfaat cerpen bagi apa kita ini? Dapat cerpen bagi pembelajaran. Menjadi media hiburan agar tidak jenuh. Menjadi apa? Menjadi media hiburan agar tidak jenuh. Menjadi media hiburan agar tidak jenuh. Ada yang lain? Silakan. Menjadi kenikmatan. Memberi kenikmatan. Ada lagi? Yang lain? Ini dulu. Ini dia dulu. Apa Pelajaran tentang kehidupan. memberikan pelajaran tentang kehidupan. Di sini tadi ada juga yang kata. Menimbulkan rasa senang. Ada lagi? Menambah inspirasi bagi pembaca. Iya, menambah inspirasi bagi pembaca. Nah, dari apa yang kita pelajari ini manfaatnya sudah kalian rasakan. Ada yang apa? Yang memberikan kesenangan. Jadi itu tadi. Mengenai tugas yang saya berikan kira-kira bagaimana perasaan kalian terkait dengan metode SKPD ini? Apa manfaatnya? Apakah lebih apa yang dapat sebut terkait dengan apa ini media SKPD ini? Kira-kira itu lebih memudahkan apa ini? Ya, lebih mudah memahami bahwa ini unsur intrinsik, ini temanya, ini latar tempatnya, ini watak tubuhnya. Itu dengan sistem SKPD seperti ini.
Kemudian, nah, jadi penilaian silakan di apa itu? Dikumpul hasil silsilah dengan kelompoknya. Silakan kumpul dulu. Silakan dikumpul. Silakan dikumpul hasil silsilah. Jadi masuk di tempatnya. Ya. Semua LKPD dengan kartu. Nah, sesuai dengan apa pengamatan saya tadi waktu mempresentasikan hasil diskusinya, maka saya mengambil kesimpulan bahwa kelompok terbaik hari ini dalam mengerjakan LKPD adalah kelompok 3. Sesuai dengan apa? Dengan tadi ketika perwakilannya lain membacakan hasil diskusinya. Yang lain juga tidak salah, yang lain juga benar. Cuma, nah ini yang apa? Yang anggap saya terbaik. Yang lain juga baik. Nah, sesuai dengan apa? Bagi kelompok yang belum terbaik, kalau satu saat apa? Saya sarankan supaya pembacaan itu apa, literasinya itu diperbanyak, terutama dalam membaca, mencermati cerpen. Jadi tadi membaca terus jadi bermantap seperti tadi cara membacanya Sulaiman kan terputus-putus waktu dia presentasikan, jadi mendengar kurang jelas, ya kurang jelas oleh Sulaiman. Itu jadi kurang memahami, jadi itu. Kemudian dari kegiatan kita hari ini sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita jika ada yang bisa menentukan, silakan. Cerpen adalah sebuah karya sastra dalam bentuk prosa naratif fiktif. Cerpen hanya membahas satu fragmen dalam kehidupan manusia. Biasanya cerpen hanya menceritakan suatu peristiwa besar yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Ya, ada lagi? Saya Pak. Nah, silakan tulis. Unsur pembangun cerpen terdiri atas 2, yaitu unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam dan unsur ekstrinsit atau unsur pembangun dari luar. Iya, tepuk tangan semua. Jadi itu sebagai kesimpulan bahwasanya cerpen adalah suatu karya sastra berbentuk prosa yang terdiri di dalamnya yang unsur pembangunnya ada 2, ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Kemudian dan pelajaran selanjutnya masih terkait dengan cerpen. Kalau kali ini kita mengidentifikasi dan menganalisis unsur pembangun, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan kesimpulan cerpen, dan apa bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut. Mengenai apa unsur kebahasaan yang digunakan dalam cerpen tersebut dan menentukan secara keseluruhan cerpen yang kita bahas hari ini. Oleh karena itu, saya persilakan kepada-kedanya tampil depan, membaca doa dan menutup pelajaran ini. Saya katakan. Jadi pulang. 1.
berdoa. Jadi kelompok yang paling tenang dulu keluar. Kelompok yang paling tenang. Kelompok satu, silakan. Selanjutnya kelompok dua. Saya di silakan kelompok tiga. Jadi kue-kue